Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'dah. La hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin khususan Nabiuna Khidir, Nabiuna Ilyas, Nabiuna Sulaiman, Nabiuna Ibrahim wa jamil malaikatil muqarrabin Jibril, Mikail, Israfil, Izrail wa jami' sahabati Rasulillah wa sahabatil badar wa sahabatil uhud wa amatin Nabi Sayyidina Abbas wa Sayyidina Hamzah wa khulafai wasidin Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali karamallahu wajhahu radhiyallahu anhum ajma'in wa ummahatil mu'minin sadati Khadijah, sadati Aisyah, sadati Fatimah wa sababaini fil jannah Sayyidina Hasan wal Husain wa a'immatil arba'atil mujtahidin wa muqallidina fid din wa jami'il awliya inama kanu masyayikil ahli wa mawlana ba'di khususan Syekh Qutbul Bani Sumadani Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahul aziz wa Syekh Asy'ari wa Syekh Ma'ruf Al-Qarahi wa Syekh Yusuf Al-Hamdani wa Syekh Junaid Al-Baghdadi wa Syekh Abi Hasan As-Sadili wa Syekh Faqih Muqaddam Al-Hadramawti wa Syekh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali wa jami'il awliya tisna fil jawi sunan Nabi sallallahu wa man ajazana min ulama'ina wa masyayikhina ila mudah khususan muasisi jami'ati nahdlatul ulama sebagai Khalil Mangkalan Nahdlatul Syekh, sebagai Simasari, sebagai Wahab Hasbullah, sebagai Bisri Samsuri, sebagai Wakil Mas Kumambang, sebagai Soledad wa muasisi Mahathir Liqiyah, sebagai Trilal, sebagai Mazuki, sebagai Mahrus Ali, sebagai Jawahir Fadl, sebagai Idris Mazuki, sebagai Maksum Jawahir, sebagai Imam Yahya, sebagai Aziz Mansur, sebagai Tuhan, sebagai Bahar wa zawjati mawsuli mafru'i wa man tasawwa ilaihim wa muasisi Mahathir Dayal Asam, sebagai Maksum, sebagai Ali Maksum, sebagai Sadra wa zawjati mawsuli mafru'i wa man tasawwa ilaihim wa muasisi Mahathir Al-Falah Yahmami, dan sebagai Tulati, sebagai Abdul Khadir wa zawjati mawsuli mafru'i wa man tasawwa ilaihim wa jati, sebagai Siddiq, sebagai Zakasi, sebagai Asnawi, sebagai Salim Nuburan, sebagai Hurulun, sebagai Cindi Amor, sebagai Sunan Tegal Arum, sebagai Sultan Agung wa jati, sebagai Nawa, sebagai Tula Siddiq, sebagai Hobi, sebagai Junaid, sebagai Salim, sebagai Nuiman, sebagai Wadil Masurya Putra, sebagai Tegal Arum, sebagai Sultan Agung wa Sumaila, Jatina sebagai Khudari wa Zawjati wa Rasulullah wa Jatina sebagai Khudari wa Zawjati wa Rasulullah. Inna Allah yu'alli darajatahu fil jannah Adallahu alaina min barakatihi wa karamatihi wa asrari ulumi ta'ala Sayyidun lillah lahumul Fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Wa nahususan lahadatin mu'alifi hadal kitab hadatul syekh sebagai asma
lahul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ونحوصل صلى حضرة أبي شهينا جنبة وأبي شهينا أبي معتاد اللهم اغفر لهما اللهم اجعل قبرهما وفاة من وفاة وإلى حضرة أمي بني أبيا وذريتها آتنا الله وبقاء في شهادة وعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'addadat lan lamun wewilangan apa ad-durusu pelajaran qaddama mongko dinginaken sapa al-alim dinginaken al-asrafa ing pelajaran kang paling mulya fal asrafa mongko nuli pelajaran kang rada mulya. Wal ahamalan dinginaken pelajaran kang paling penting fal ahama mongko nuli pelajaran kang mondo penting waktu penting fayuqaddimu mongko nuli dinginaken sapa al-alim dinginaken tafsirul Qur'ani ing pelajaran tafsir Al-Qur'an tsummal hadis mongko nuli pelajaran hadis tsumma usuladdini mongko nuli pelajaran cabangan ilmu usuluddin tsumma usulal fiqhi mongko nuli pelajaran usul fikih tsumma kutubal madhabi mongko nuli pira-pira kitabe madhab tsumma nahwa mongko nuli nahwu wa yahdimu lan mungkasi sapa al-alim ad-dasa ing pelajaran mungkasi bikutubin atau bikutubi waqa'iqa kelawan pira-pira kitab kang ngalusaken ati utawa watek liyufida supaya aweh faedah sapa alim al-hadirina ing wong kang hadir kabeh aweh faedah tadhirul batini ing
nyucikaken batin. Wa yasiru lan nyambung sapa ngalim fidasihi ing dalem pelajarane ngalim, nyambung ma ing perkara silaima yang bahi kang sayukjo apa wasluhu nyambung ma wayaki fulan mandek sapa ngalim fi mawadhi'il waqfi ing dalem pira-pira panggonane mandek. Wa mungqata'il kalami lan gon megote kalam atau dawuh. Wala yadku lan ora nutus sapa ngalim subhatan ing kesamaran fitini ing dalam masalah agama, fitasi ing dalam pelajaran. Wa yu'akhiru lan ngakhiraken sapa ngalim al jawaba ing aweh jawaban nganha tinggal sangking subha ila dasin tumuju maring pelajaran akhir kang meneh. Baliyatku huma balik nuturaken sapa alim ing subhah lan jawab jami'an halis kabehane. Au yada'u uta ninggal sapa ngalim huma ing subhat lan jawab jami'an halis kabehane. Lima kono perkara fi kang tetep ing dalem la yadku subhata fitin minal mafsadati nyatane sangking kerusakan atau mafsadah. Lasia mau pemenah ingkana lamun ono apa adasu pelajaran ikulah majma'al khawasi nggon kumpule pira-pira wong kang pinter wala awami lan pira-pira wong kang bodho. Wala yutilu lan ora kena ndawaake sapa al-alim adasa ing pelajaran takwilan kelan dawa temenan. Mumilan tur kang bosenake. Wala yukosi usatane ora kena ngingkes utawa nyendhep sapa ngalim taksiran kelawan nyendhep mukhilan kang nyacatake. Wa yu'ilan becik ngekso sapa ngalim bidzalika ing dalem mengkono-mengkono dares pelajaran mau. Ngekso maslahatul hadirina ing kemaslahatane pira-pira wong kang hadir kabeh. Ngekso juga fil faidati ing dalem aweh faedah fi tatwili ing dalem dawaake. Wala yab'atsu lan ora kena bicara sapa alim fi maqamin ing dalam panggonan siji. Au yatakallamu utawa guneman sapa ngalim ngala faidatin netepi ngatasi faedah
illa fi mawdi'i dzalika kejaba iku kejaba tetep ing dalem panggonane mengkono-mengkono makom faidah. Fala yuqaddimu lan ora kena dingenaken sapa ngalim hu ing dalik ngalehi ngalahake ing atase maudhi adzan. Wala yu'akhiru lan ora kena ngakhiraken sapa ngalim ing dalik nganu tinggal saking mau deh illa limaslahatin kejaba kono kemaslahatan tattadzi kang natapi apa maslahat dzalika ing mengkono-mengkono yuqaddim ayu akhir. Selanjutnya soal adab daripada alim ketika memberikan pengetahuan atau pelajaran atau dalam majelis dars tempat belajar niku wa in ta'addadat ad-durus qaddamal asraf fal asraf. Kalau ternyata seorang alim itu mempunyai majelis untuk mengajar itu macam-macam pelajarannya, maka seorang alim, seorang kiai, ustadz atau para guru yang memegang fan ilmu banyak misalkan, itu harus mendahulukan yang lebih mulia daripada yang sedang-sedang saja, atau mengutamakan materi pelajaran yang atau keilmuan yang lebih aham, lebih penting daripada yang kurang penting. Contoh, artinya harus didahulukan niku bisa diartikan bahwa dalam memberikan transfer atau transfer atau pengiriman keilmuan seorang alim kepada orang awam atau pada murid-muridnya niku ya dipilih fan ilmu yang lebih utama atau yang lebih penting. Contoh seperti di situ disebutkan fayuqaddimu tafsirul Quran summal hadis, maka dia baru awal niku mengajar tafsir Al-Quran karena untuk mengkaji makna arti daripada Al-Quran. Kemudian baru mengajarkan hadis. Kemudian summal usuladdin, kemudian baru tentang usuluddin, tentang tauhid. Summa usulal fiqhi, kemudian tentang usul fikih, baik beserta dengan kaidah
fikihnya. Summa kutubal madzahib, baru kemudian mempelajari napa kitab-kitab madhab atau muqaranatul madzahib, perbandingan madhabnya. Summan nahwam, kemudian mempelajari ilmu nahwu atau tata bahasa, grammar bahasa Dan setelah itu wa yuhtimu ad-darsa bi kutubi raqaiq, dan mengakhiri pelajaran, artinya jenjang setelah kemudian yang awal-awal tadi sudah dipelajari, maka kemudian diakhiri dengan belajar pada kitab-kitab yang sifatnya niku menata hati, artinya pendalaman tentang ilmu tasawuf. Kenapa kok seperti itu? Liyufidal hadirina tadhiral batini, agar seorang kiai atau seorang ustadz, seorang guru itu mampu memberikan faedah dalam membersihkan hatinya orang yang belajar padanya. Urutane kados ngenten niku nek menurut dalam posisi memberikan napa pelajaran ngeten niku. Dalam prakteknya mungkin bisa kemudian hanya dengan cara membagi waktu, walaupun dalam masa yang bersamaan dalam sisi harinya ya. Esok ulama-ulama salafun saleh apa bahayai pondok pesantren ini mesti isu itu mulang tafsir. Ngoten ya. Mangke mendawan titik wis nganggo kitab tauhid. Awan duhan tek nuju nang waktu zuhur belajar fikih. Nek gak ngono, kadang jeda di situ, kemudian habis asar fikih. Baru maghrib baru kitab-kitab madhab atau kitab-kitab fikih Syafi'iyah, nggih, teng pesantren itu. Kemudian dengan nahwu sharaf. Lah, engko sesuai tingkatane, ketika kemudian sudah itu semua terkuasai, biasanya kan ngaji tafsir nu mangke sekaligus ngaji hadis, raketan kitab cilik-cilikan Arba'in Nawawi sesuai taraf. Nah, setelah itu baru nanti jenjang sudah ada dimasuki ilmu tasawuf. Misalkan bersamaan dengan ngaji Alfiyah dikasih kitab napa kayak Minahus Saniyah. Setelah itu selesai itu kemudian ngaji kitab Kifayatul Atqiyah. Setelah ngaji Kifayatul Atqiyah, mungkin bagi pesantren yang tidak
sampai harus menghatamkan ihya, makanya Mau'izatul Mukminin mukhtasar ihya. Tapi bagi pesantren yang ingin tabarukan menyelesaikan ihya, maka biasanya jenjangnya ngaji ihya. Paham kan? Ngeten niku. Aturannya ngenten memang saya nih, sehingga mapan betul. Sehingga seorang yang ikut jalsah seorang alim itu betul-betul nanti juga bisa tertik, pembahasannya bisa lembut banget. So detail dalam memahami keilmuan. Ora kok kopong mboten ngilmune, tapi ngilmune berisi betul. Nah setelah seperti itu wayasilu fidarsi yang bagi wasluhu, dan seorang alim juga boleh menyambung pelajarannya dengan sesuatu yang memang ada korelasi atau hubungan dengan pelajaran-pelajaran yang itu tadi semua. Artinya gini, berjenjang. Bocah mlebu awal ya dipelajari, dikasih tafsir kok langsung tafsir Jalalain, enggak. Misalnya dikasih tafsir Bismillah, tafsir Fatihah. Hadisnya ya soal tentang keutamaan Bismillah Fatihah misalnya. Soal usuluddinnya ya baru Aqidatul Awam misalnya. Ngenten niku berjenjang. Go fakih ya jupuke napa Abu Suja atau Sulam Taufik Awal. Nahwu yo nganggo nahwu Jawanse lha apa baru nggo nahwu Jumiyah senyawa berjenjang. Maka dulu niku sebelum kemudian pesantren itu banyak yang menggunakan sistem madrasah atau klasikal kelas. Banyak ditemukan santri-santri itu aku dhisik kalih mbah iki ngajine iki. Sing siji padahal satu pondok beda. Ngoten lho. Paham mboten? Karena jenjang itu. Aku mulai langsung ngaji Mbah Yai Fathul Qorib iki. Sing siji ngomong, aku suka Abu Suja. Ya. Lah ini tergantung membagi waktunya. Biasanya kiai dengan cara sorogan atau dengan cara bandongan musakit. Dan menurut saya itu hal yang luar biasa, selain kemudian sudah diatur di madrasah di kelas. Kelemahan yang ada di kelas itu contohnya kalau tidak dikasih dengan tambahan musyawarah niku input keilmuannya santri niku dari ilmu yang diberikan oleh kiainya atau musyawir atau koreknya atau ustadznya niku ndak bisa, ya memang nggak bisa maksimal pemahaman. Paling maksimal dalam belajar ketika di kelas santri iso memahami ya 50%. Padahal misalkan pemahaman tentang ilmu itu 100%. Santri dapat transformasi keilmuan
transformasi keilmuan dari gurunya itu paling 50% ketika di kelas. Untuk sampai kepada 75% ya kudu dimusyawarahke karo kanca-kancane, sehingga pemahaman masing-masing santri itu bisa jamek sesuai dengan apa yang menjadi keterangan guru. Itu aja 70, misalnya baru 75%. Lah kalau tanpa ada musyawarah di kelas ya wis wassalam. Salah. Paling 50. Maka akan kesimpulan ya akan terjadi dekadensi keilmuan, penurunan keilmuan dari generasi atau gel yang meneruskan ilmu. Beda kemudian ketika tanpa musyawarah ada madrasah tapi kemudian ditambah dengan misalkan sorogan kalau guru langsung. Nah ini luar biasa. Paling enggak dia akan menguasai kitab yang disorokkan kepada gurunya ini, dia akan sudah langsung talaki ya, dan istifadah pemahaman langsung. Yang betul ngeten iki. Terlebih di zaman yang global kados ngenten iki, kemudian apa yang namanya serangan dari sisi teknologi ora iso dibendung kaya HP, internetan. Niku kan amat sangat menurut kula mengganggu betul anggone santri yang bisa belajar. Mau tidak mau saya akan ganggu. Kenapa? Karena santri akan menjadi i'rab, berpaling dari tujuan awal. Tujuan awal santri masuk ke pesantren itu tafaqquh fiddin, memahami ilmu agama. Berhubung dipegangi alat seperti itu, mi'ah bil mi'ah ulah ngomong 100%. AP itu tidak untuk dia belajar, lebih banyak untuk wafahiyah, untuk mainan, bahkan gak selamete wis nyerempet nanggon mukhaliful lisyar'i, menyimpang dalam aturan agama. Wala yarfa'u sautahu raf'an zaidan ala qadril hajah wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.